Selamat malam dan shalom. Haleluya. Terus kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk kita terus mengagungkan dan memuliakan Dia. Ku selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, ku selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Amin, haleluya. Ku berpasrah kepada-Nya. Amin. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semamu. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Mari kita terus puji Dia. Allah yang baik, Allah yang hebat. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Yesus, sekali lagi katakan kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami percaya seperti pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Di kiri kanan kami selalu ada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini. Karena kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya Tuhan atas kami semua. Engkau berkarya atas pelayan-pelayan-Mu, Engkau urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau urapi Bapak Gembala, Engkau urapi juga jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah tiba di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya, beracara Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan kami. Dan kami tahu kami akan Tuhan diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam satu tangan, satu nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali saudara. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Dan kita percaya
Malam hari ini ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di timur, di timur, di barat, utara, dan selatan. Hosana. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Glory. Ada gerakan Roh Allah di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Yang datang dalam nama. Katakan Hosana, Hosana. Amin. Muliakan Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang. Sekali lagi katakan Hosana. Terpujilah Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang hebat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian. Sebagai kerinduan kita, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh
Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Ubahlah kami jadi baru, ubahlah. Amin. Sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Saya mengajak saudaraku bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Pujikan dengan segenap hati. Kerinduan untuk dijamah oleh Tuhan. Amin, Yesus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa, Yesus, sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami dengan penuh kerinduan, sekali lagi katakan, ubahlah kami. Oh Yesus, jamah kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Sebagaimana pujian yang kami unjukkan kepadamu, kami mengimani ya Tuhan, dengan Roh-Mu Engkau akan mengubah kehidupan kami. Dengan Roh-Mu Tuhan Engkau meneguhkan kami. Yang lemah pastinya Engkau akan kuatkan. Yang sakit pastinya Tuhan, lalu Engkau mengizinkan kami sembuh, kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan kami. Permasalahan hidup kami yakin ya Tuhan, Engkau juga menjamah dan memberikan jalan keluar. Dengan pujian ini Ibu Bapa, boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi umat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini. Istimewa Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Allah. Tuhan, Engkau mengurapi
Roh Kudus-Mu terus berkarya atas hamba-Mu Bapak Gembala yang saat malam hari ini menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Olehnya ya Bapa, kami mempersiapkan hati dan pendengaran kami untuk dijamah oleh firman-Mu. Kami persiapkan kehidupan kami untuk kami menikmati berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Haleluya. Kita jumpa lagi dalam berkat Tuhan. Amin. Selalu dalam topangan Tuhan ya. Anak Tuhan tidak pernah jalan sendiri. Hari ini saya akan sampaikan tentang satu hal yang penting. Bahwa timbul pertanyaan dari dunia ini. Apa yang menjadi kuncinya sehingga gereja itu bisa tetap tumbuh di dalam segala keadaan. Salah satu di mana saya juga kadang memberikan jawab pertanyaan dari baik itu sesama anak Tuhan lain gereja ataupun juga dari di luar gereja. Ya, bahkan satu kali ada teman petugas yang kenal saya cukup lama dan begitu lama tidak ketemu, beliau katakan, wah gereja kita di sini nih orang tuh terus ya yang berdatangan sedemikian rupa gitu. Saya bilang, ya puji Tuhan Pak, ya itulah karena kami semua itu sadar bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Yaitu kuncinya, maka ibadah yang saya katakan kan bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dan itu tanda bahwa orang itu rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan itu tidak sama dalam pemikiran rendah hati dalam perspektif manusia. Kalau manusia itu yang dibutuhkan gini-gininya gitu ya, nggih-nggihnya. Kalau Jepang tuh hai itu, di Korea juga gitu ya. Sana pokoknya gini-gini gitu aja sudah dianggap itu rendah hati, hormat. Tapi rendah hati di hadapan Tuhan itu apa Pak Gembala? Rendah hati di hadapan Tuhan itu adalah rasa butuh Tuhan. Nah jadi kalau sampai orang karena sesuatu gitu ya tidak butuh Tuhan, nah ini orang sombong sekali. Wong napas kita ini kalau dalam bahasa ilmiahnya kan O2, oksigen. Tapi masalahnya ya produsennya itu siapa? Kan gitu. Sehingga kalau orang sedang berpikir kami kesulitan bernafas bisa dibantu dengan O2 buatan, tabung-tabung disediakan. Ya, dan itu pun bayar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dari mana sebetulnya sumbernya ini? Nah itu yang harus difikirkan. Maka orang kalau tahu itu sebetulnya Tuhan tidak memberikan suplai oksigen pada kita, ya mati sudah. Jadi kalau rasa tidak butuh Tuhan, Tuhan itu apa sumbernya segala sesuatu. Gitu loh. Makanya umat Tuhan yang dituntun, dimengertikan melalui firman Tuhan seperti ini terus, ya yang ada timbul, tumbuh rasa rindu. Ya rindu terus. Nah itu juga saya pikir tidak terlalu beda, ada pengertian dalam kearifan lokal peribahasa ya. Kenapa orang itu jadi sayang? Jawabannya karena kenal, semakin ya tak kenal maka tak sayang kan gitu kan. Nah itu dari sisi yang lain. Kalau kita semakin kenal dengan manusia ya itu masih bisa dua alternatif. Pilihan katanya jawabannya ya satu atau dua gitu. Kenapa? Karena juga manusia. Kadang-kadang ada orang yang ngomong gini, saya itu enggak mau kenal teman-teman, sebab kalau semakin kenal tahu segala kekurangannya, nanti kemudian saya kecewa. Nah, bagaimana itu Pak Gembala? Ya bisa tidak. Kalau tentang kekurangan, yang ngomong dia sendiri juga dia punya kekurangan. Tapi orang itu kan enggak objektif. Iya kan? Jadi selalu berpikir tolok ukurnya pada kepentingan dan standarisasi dirinya sendiri. Jadi sampai ada ungkapan seperti itu sehingga jawabannya juga ngambang. Gimana Pak Gembala? Ya bisa tidak.
Kenapa? Karena memang manusia siapapun dia punya kekurangan, iya kan? Tapi kalau semakin kita kenal kepada Yesus Tuhan kita, pertanyaan saya, adakah dia punya kekurangan-kekurangan? Halo, tolong jawab. Tidak ada. Nah di situ, maka tidak ada lagi opsi jawaban. Maka peribahasa itu akan menjadi nyata, tepat sekali kalau itu arahnya untuk Tuhan. Oh sudah pasti. Nah itulah yang saya jawabkan baik kepada rekan petugas ya dan juga ketika gereja lain ya saudara kita tanya apa sih Pak resepnya? Ya saya bilang enggak ada ya. Ya cuma di tempat kami itu gereja yang paling jarang rapat-rapat ya kan. Jarang kalau kita ada visi misi apa ya langsung kita pertemuan sesaat, kadang melibatkan seluruhnya. Ya nanti dalam waktu dekat lah ada hal visi yang saya akan berbagi secara menyeluruh. Jadi rapat terbuka, waktu terbatas. Nah kebanyakan enggak orang, ya kan? Rapatnya terbatas, waktunya enggak jelas. Ujung-ujungnya bentrok, berkelahi gitu loh. Nah gereja kita enggak, kita lebih baik ada kesempatan kayak gini. Ini kan hari kerja pertama setelah liburan. Anak-anak Tuhan berduyun-duyun. Saya menyampaikan dari awal, 6:30 kita mulai ibadah loh ya, jam 6 kurang kalau mau berpacu dapat tempat di ruangan tempat yang seperti diharapkan, seperti itu. Nah betul juga saudara yang dikasih Tuhan. Ya jam 6 kurang udah banyak yang hadir. Ya jam 6 lebih dikit udah penuh ruangan ini. Sekarang udah ruangan-ruangan lain ini kita bisa lihat di monitor di bawah ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan di atas penuh. Ya jadi saudara-saudara kalau orang tanya resepnya ya ini aja kita belajar ngerti kehendak Tuhan. Melalui pengajaran firman dididik kita untuk apa? Takut Tuhan. Itu sebatas arahan. Kalau tidak ada kekuatan, kekuatan itu dari Roh Kudus. Tadi malam saya sampaikan buat kita semua kan. Pentakosta perjanjian baru itu ditandai dengan Roh Kudus yang hadir, Roh Allah sendiri, Allah itu sendiri menghadirkan dirinya kan gitu. Nah itu yang memungkinkan, yang dikehendaki Tuhan kita bisa lakukan. Karena apa? Diberi support, diberi alat bantu. Kalau tidak diberi alat bantu, tidak mungkin bisa. Nah alat bantu di sini yang saya maksud adalah eksistensi Roh Kudus, keberadaan Allah yang ambil bagian, membantu, memberikan support kepada kita. Nah itu yang memungkinkan. Mari kita baca Alkitab kita ya, sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Semua katakan amin. Yang di ruangan lain juga tolong semua kita sama-sama yang punya tangan lambaikan tangan, katakan haleluya. Sekali lagi saudara apa? Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ingat, satu damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau bangunnya benar, ya kan, hasilnya kelihatan. Takut akan Tuhan. Nah, yang takut akan Tuhan itu mesti kokoh. Ya, bangunan juga gitu ya, Pak Noto ya. Kalau bangunnya benar, hasilnya juga kokoh kan gitu. Apalagi kalau semennya semen gersik, kokoh, tak tertandingi gitu loh. Seneng ini wong semen. Ya, sayangnya nggak ada sponsor buat kami. Moga-moga kalau bentar lagi bangun, ini nanti kalau YouTube-nya sampai di mana-mana, harusnya semennya ditanggung loh ya, sama pabrik semen. Wajar ya Pak ya, karena saya iklankan di sini. Ini nanti YouTube itu bisa seluruh dunia. Wah, semen Gresik iklannya apa? Kokoh tak tertandingi. Berbagai juga yang pensiunan semen. Iya. Nah, jadi kalau bangunnya benar, hasilnya bagus. Nah kalau gereja,
Hasilnya bagus itu apa? Ini, takut akan Tuhan. Giatnya kayak apa, semangatnya dari aktivis sampai haktivis. Bisa membedakan ya, khusus pendengaran yang peka. Dari aktivis, saking aktifnya sampai haktivis. Kursi yang diduduki itu dari sekian tahun sampai bolong-bolong gitu loh. Wah hebat ya Pak orang itu setia, tekun, bener, sungguh-sungguh kelihatannya. Ya, jawabannya kan gitu. Hasilnya gimana Pak? Lah nggak tahu itu. Tandanya sederhana. Kalau dia takut Tuhan, ini bener. Itu betul sudah. Berarti proses pembangunannya bener, materialnya ini kan kita ini. Itu bagus. Ibarat tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, seperti itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kelihatan semangat nyanyinya kenceng sendiri. Kalau di luar apa kabar? Haleluya dahsyat luar biasa. Tapi utang enggak bayar, umpamanya itu ya. Itu perlu dipertanyakan. Kok hidupnya enggak pernah beres? Baik di dalam rumah tangga bukan cuma karena ada masalah kan lumrah. Masalah itu lumrah. Tapi kalau masalah berkepanjangan enggak pernah selesai-selesai karena sebabnya di dalamnya personalnya ini enggak mau rendah hati, ya. Dia enggak takut akan Tuhan. Bahkan mungkin di luar sepengetahuan orang, kalau umpamanya jangan gitu loh, nanti kalau Tuhan marah, biar Tuhan marah. Ya, itu kalau umpama Tuhan itu enggak rendah hati, murah hati gitu, berapa banyak orang sempat ngomong gitu. Iya kan? Tapi kan Tuhan nilai. Kita tidak bisa langsung menghakimi kesalahan berkata-kata itu terus kita vonis, gak beres orang itu. Enggak juga. Ya, kata Yakobus dia beritahu, orang itu sesempurna-sempurnanya tetap kesalahannya banyak di mana? Iya, lidah. Lagu pop lama dasar memang lidah apa? Itu makanya kalau di bistik enak. Iya, kalau ada pesta itu saya nyari, enak itu Pak enak. Bistiknya ada enggak? Gitu ya, bistik lidah biasanya. Itu makanya kalau saya undang-undang orang terus memadai kita menghadirkan semacam catering gitu ya. Yang berapa kali sih ini bukan iklan. Nitani, siapa di sini orangnya Nitani? Bilang sama ibunya ya, dipromosikan. Nah, jadi nanti beberapa minggu konsumsi pelayan itu tidak rugi kalau Nitani ya ngirim. Kan kita harus memanfaatkan setiap kesempatan saudara-saudara. Ya, nah, perlu diinfokan juga bagaimana dengan depot masakan Batak. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal-hal yang sedikit ya ada intermezzo kayak begitu, ya udahlah. Lidah tak bertulang. Nah, tadi saya bilang kalau saya pesan biasanya mesti Pak yang beefnya apa? Kan gitu kan sayur berapa macam itu pilihannya kan gitu-gitu kan. Yang begitu istilahnya itu main course-nya apa itu. Jadi bistik lidah aja. Kenapa? Biasanya empuk. Ya, enggak tahu kalau udah kita harapkan empuk, enggak taunya setengah mateng. Ya, walaupun bistik rasanya kayak sendal jepit masak kecap. Kalau keras kan gitu. Nah, ini lidah. Kalau Tuhan main hakim, setiap perkataan itu salah, vonis. Enggak juga. Maka yang dilihat Tuhan kan dalamnya, kan yang lalu saya khotbahkan itu. Dari hati keluar mulut. Kalau sekedar intermezzo, guyonan, ya salah-salah kata. Tapi kalau itu berangkat dari hati,
Orang memang tidak mau melatih diri untuk rendah hati. Jadi rendah hati itu latihan. Pokok hal yang positif, hal-hal yang sifat ilahi, sifat sorga itu perlu latihan. Jadi pendeta jangan mimpi juga terus khotbah sekali 2 kali orang itu jadi rendah hati semua. Perlu bertahun-tahun. Ibaratnya kayu yang keras dibentuk ya. Ini perupa itu kan begitu itu. Dengan tata, dengan segala macam alat yang kecil-kecil sampai jadi bentuk sesuatu. Yang karena pengerjaannya itu rumit, harganya jadi mahal. Nilai seninya jadi tinggi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus perlu belajar. Nah, tapi kuncinya di sini apa? Takut Tuhan. Lah, gereja harus membangun di sini ya dengan benar dan hasilnya itu kelihatan di mana? Takut akan Tuhan, titik. Kalau jemaat takut Tuhan, ya kalau ada yang keliru, salah, dibenahi, ya ibarat sekolah, remedi. Saudara-saudara dikasih Yesus, ya itulah faktanya. Tetapi tetap menyerucut dalam proses kerinduan untuk tambah hari tambah takut Tuhan. Ucapkan bareng dengan saya, tambah hari tambah takut Tuhan. 1, 2, 3 apa? Iya, bareng dengan saya, 2, 3, tambah hari tambah takut Tuhan. Nah, takut Tuhan tidak sama takut hantu, ya. Takut, bukan begitu. Takut Tuhan itu sikap. Ya, sikap yang bagaimana? Tadi saya ulang lagi dikit. Aku butuh Tuhan. Aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Ya, aku tidak bisa terpisah dari Dia. Dan itu fakta. Oh, orang jadi anak Tuhan. Itu kalau sampai dia pisah dari Tuhan, ancamannya itu singa akan mengaum-aum, ya kan? Mencari orang apa yang dapat ditelan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Yesus, takut Tuhan titik, jumlahnya, ayo baca bareng di situ, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan apa? Penghiburan Roh Kudus. Nah, ini cuman pelayan, kokinya ya. Tapi saudaraku, yang sumber segala sesuatunya ini Roh Kudus. Makanya bicara Pentakosta itu erat sekali kaitannya dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dianugerahkan untuk segala suku bangsa, yaitu gereja pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu hadirnya, mengalaminya saat Pentakosta pertama perjanjian baru 2000 tahun yang lalu, gitu loh. Dan itu sementara murid-murid berdoa selama 10 hari, maka kita sedang menghayati peringatan doa pra-Pentakosta. Maka di setiap hari, di setiap momen itu ada hal-hal yang Roh Kudus akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, sadar atau tidak ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Karena pekerjaan Roh Kudus itu di sini dikatakan apa? Memberikan pertolongan dan menghibur. 1, 2, 3, memberi pertolongan dan menghibur. Dunia ini gersang. Makanya orang banyak yang bunuh diri. Paling enggak ya sudah, enggak karu-karuan. Putus asa, kehilangan gairah hidup. Ya, kalau sudah begitu secara ilmiah medikalnya berkata hati-hati. Kalau seperti itu ya imunitasnya turun, maka kuman, virus, penyakit apa gampang menyerang, umpamanya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya dari awal saya mengatakan yuk kita tetap hidup di dalam sukacita atas pertolongan dari Roh Kudus. Gitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau sedih, susah, ada yang menghibur. Saya hamba Tuhan, tugasnya menghibur. Itu fakta kok, salah satu tugas. Orang ya konsultasi dengan saya, nangis biasanya kan. Baik itu by phone ataupun juga face to face. Ya, saya minta hikmat Tuhan untuk kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Itu tugas saya. Ya. Untuk siapa saja semua.
Orang dekat, orang jauh, maksudnya yang di kota ini, yang di kota lain, bahkan yang di luar negeri, ketika kontakan, ayo. Ya, ada satu kali saudara yang dikasih Tuhan. Ya minta waktu dengan saya matchingkan dengan ibadah di Surabaya itu berapa waktu silam. Orangnya di luar kota, ya. Menceritakan dia seorang pengusaha yang cukup maju di usia mudanya, ya, tetapi dia menghadapi suatu tantangan bahwa di dalam perjalanannya ini banyak, ya karena mungkin itu jenis bidang usaha yang sangat berisiko dengan, ya ada hal yang sulit untuk saya katakan di sini ya, yang pastinya kompetisinya itu bisa juga tidak sehat. Tidak pakai dengan cara-cara yang kasat mata saja, juga pakai kuasa gelap, sehingga orang ini masih muda, sehat, tapi mengalami gangguan-gangguan secara fisik yang dia karena punya duit. Berobatnya sampai di luar negeri berapa kali dalam proses pemeriksaan luar dalam dinyatakan tidak ada gangguan. Tapi satu hari dia minta waktu dengan saya dan sekaligus waktu dia di posisi untuk 2-3 jam gitu mendarat di Surabaya untuk menyelesaikan sesuatu dan berharap ketemu saya. Setelah itu dia langsung terbang juga ke tujuan berikutnya, saudara-saudara yang kasih Yesus. Dan saya temui di sebuah kafe, tentu ini sebelum pandemi ya. Dan dia mengungkapkan kesedihannya, kegalauannya. Duit tidak kurang saudara. Ini mungkin juga bukan cuma sekedar miliarder, lebih dari itu. Karena bidang kerjanya saya tidak boleh sebut. Nah di dalam kegalauannya saya bilang, ya udah tenanglah. Yang penting kamu posisinya benar. Iya Pak, saya sungguh-sungguh. Saya sudah sekian tahun belajar takut akan Tuhan. Wah seneng saya. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Benar ya saya bilang gitu. Iya Pak, Bapak tahulah saya. Dia bilang ya. Memang sepintas lalu saya inilah ya. Cukup paham. Oke dah kalau gitu kita doa. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kuncinya takut akan Tuhan. Ucapan saya memberikan kesegaran. Saya katakan kamu tidak perlu galau. Kita punya Yesus hidup kan? Iya Pak Pendeta. Dia sanggup menolongmu kan? Iya Pak Pendeta. Dan kuasanya dia lebih dari kuasa-kuasa lain kan? Iya Pak Pendeta. Saya tumpangi tangan di kafe. Ya di kafe. Di pojokan itu. Ya saya juga enggak terus kemudian konyol gitu ya, terus teriak-teriak gitu juga enggak. Begitu saya tumpangi tangan dalam nama Yesus. Amin singkat. Kemudian dia hingar-bingar berterima kasih. Ya, dan dia pamit. Pak, saya dalam waktu dekat ini langsung ke airport untuk meneruskan perjalanan. Dan suatu hari dia ngabari bahwa banyak hal yang secara signifikan Tuhan kerjakan. Ada pemulihan dan ketemu satu waktu, jumpa muka dan dia sehat karena Roh Kudus yang memberikan penghiburan buat dia dan kuasa Yesus itu lebih dari semua kuasa. Amin. Nah ini yang penting. Itu kan kalau Bapak dipakai menghibur orang Pak Pendeta, Pak Gembala. Iya. Lah kalau Bapak sendiri Pak, dalam keadaan sedih, susah, bagaimana? Roh Kudus. Maka gereja itu sepanjang sejarah menghadapi tantangan. Dari gereja pertama, maksudnya perjalanan orang percaya. Manusia itu apapun keadaannya, dia ada dimanapun, ya namanya dunia ini kan tidak ideal. Lebih-lebih kalau ini adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, kadang tantangannya ini musuhnya kuasa gelap, bukan musuh manusia atau kelompok lain. Nah, kita tidak perlu juga. Tetapi dalam sejarahnya mungkin aja roh-roh kegelapan itu bisa pakai berbagai macam cara, begitu loh. Tapi kita lihat di sini, di bawah tekanan luar biasa ini, Kisah Rasul itu bukan hal yang gampang. Sejarah gereja permulaan tuh tantangannya begitu berat, penderitaannya banyak. Tetapi jumlah jemaatnya semakin hari semakin sedikit. Betul saudaraku? Halo, semakin apa dikatakan di situ? Iya, ya. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin apa? Itu makin bertambah-tambah. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan seperti itu.
Kok bisa terjadi Pak begini? Kalau takut Tuhan, penjagaan, naungan, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Ulangan pasal 32. Yuk kita buka. Yang ditulis itu sebuah fenomena seperti perjalanan umat tebusan di tengah dunia yang tandus dan gersang ini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sebagai apa saudaraku? Biji matanya Tuhan. Nih saya dan saudara. Saya pikir organ paling penting mata. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, biji mata Tuhan. Buktinya saudara yang pakai kacamata tidak selalu karena ada gangguan min atau plus. Ya, atau barangkali apa istilahnya silinder. Ya, tetapi di tengah panas terik kita butuh supaya teduh. Ya, mungkin naik motor. Kenapa? Ini oh ya, naik motor kok perlu pakai kacamata, ngapain sih Om? Oh biar nggak itu debu, nek basa Jawa nih ben ora kelilipen ya. Kenapa kok nggak mau kelilipen? Kelilipen kan enak. Jojo gimana? Kelilipen kan enak. Begitu ada debu masuk, hai debu, silakan masuk. Lebih banyak lagi. Begitu Rafael? Enggak ya. Begitu kemasukan debu, waduh. Kita cari ya air atau berwater kalau dulu itu istilahnya untuk nyuci mata bersih. Apa? Harus dilindungi. Nah Tuhan mengatakan di sini, gereja Tuhan, saudara dan saya, itu seperti biji mata Tuhan. Maka saya berkeyakinan dari awal waktu saya disuruh Tuhan memulai pelayanan di kota tercinta, saudaraku melihat fakta kenyataan latar belakang saya, rasanya nggak ada yang mendukung. Alasannya kuat kalau saya selesai pendidikan pergi jauh. Karena di tempat yang jauh bisa saya cerita, saya ini jelek-jelek masih keturunannya Joko Tingkir. Loh iya kan? Ya supaya rada-rada Jawa Timurnya terasa saya masih ponaannya Pak Sakera itu. Iya kan? Saya ini masih darah biru umpamanya. Karena di tempat yang jauh. Tapi saya punya keyakinan ketika Tuhan mengutus, Tuhan selalu menolong menjagai campur tangan buat setiap siapa yang takut akan Tuhan. Amin. Termasuk dalam perjalanannya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengucap syukur bagaimana Tuhan selalu campur tangan, memberikan pembelaan demi pembelaan. Aduh, kalau saya cerita tapi nggak pas, nggak boleh gitu loh. Karena saya nggak mau terkesan bahwa kita ini kalau disakiti ya kita seneng kalau orang yang nyakiti kita itu kemudian mengalami musibah masalah itu. Kan enggak gitu ajaran Tuhan. Tapi faktanya ketika sudah keterlaluan kadang-kadang ya Tuhan sendiri yang bertindak. Kita jadi enggak enak juga. Wah jangan-jangan nanti dikira kita doain orang yang jahati kita mengalami musibah. Sama sekali enggak. Tapi saya melihat dari waktu ke waktu tangan Tuhan itu bekerja luar biasa. Itu saudaraku. Kenapa? Ini janji Tuhan. Maka dikatakan di sini saudara-saudara, ya. Kalau kita jadi miliknya, ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Siapa yang tahu padang gurun itu enak banget? Jalan di padang gurun itu enak, sejuk gitu ya. Halo? Apa Gestal? Kira-kira apa padang gurun sama dengan padang pasir ya? Ya, di sana banyak penghijauan kan? Saudaraku. Aduh, paling susah apa? Mata air. Oh benar, di Timur Tengah itu pada zamannya itu, makanya kan perang itu gara-garanya apa? Sumber mata air itu. Zaman Abraham, zaman itu dengan orang Amalek, dengan apa itu, rebutan tuh, ada sumber mata air. Karena ini sesuatu yang langka, sesuatu yang sangat berharga. Padang pasir. Padang gurun. Nah itu gambaran dunia.
Saudaraku, ya dikatakan di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, loh dijelaskan lagi, dan auman padang belantara. Kalau malam itu udah gereng aja itu, binatang buas, predator itu. Nah ini yang digambarkan oleh Petrus, ingat sadarlah bahwa musuhmu seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Itu. Ini. Tapi kenapa kita tetap ada terpelihara sampai hari ini? Karena ada Tuhan kita yang selalu peduli akan kita semua. Amin. Dia jaga kita. Dia tolong kita. Dia menopang kita. Ya, ini komplit termasuk ekonomi kita, kebutuhan keseharian kita, mata pencarian kita. Buktinya kita dikasih hidup sampai hari ini. Baik itu pekerjaan yang nampak pasti, kelihatan bonafit atau yang kelihatan biasa, yang mungkin ada kasarnya rok-rok asem. Buktinya Tuhan tetap pelihara kita sampai hari ini. Saudara-saudara main gak usah saudara ngukur orang lain. Wah itu kok gini. Ya saudara lihat aja Tuhan. Bagaimana nanti Tuhan itu memberikan pemeliharaannya. Di tengah ketandusan, auman belantara. Apa kalimat berikutnya di situ? Yang tahu? Dikelilinginya dia dan apa? Diawasinya. Lanjut apa? Dijaganya sebagai apa? Biji mata. Waduh, Tuhan itu luar biasa. Yuk baca lagi Amsal 14. Ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ini kita lihat firman, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Kenapa? Roh Kudus bekerja leluasa. Orang kalau nggak takut Tuhan, ya maaf kata, keras, kepala batu. Tuhan tidak paksa. Dia tidak mau kemudian memberangus ya kehendak bebas kita. Nah, dari awalnya Tuhan itu dia mau hadir dengan kelembutan. Orang yang keras latar belakangnya kayak apa, tapi dia menyerah, dia mau. Tuhan aku butuh engkau, aku mau engkau bentuk, engkau apakan pun aku bersedia. Waduh, orang yang gitu tentram hidupnya. Karena Roh Kudus yang memberikan penghiburan, itu penghiburannya sejati. Ya saudaraku, maka ketika orang melihat saya, ada yang sempat juga tanya itu, vulgar tanya, kunci kekuatan Bapak itu apa Pak? Saya bilang, percaya aja firman, rendahkan hati. Kalau kita ngerti firman kan ngerti, oh manusia itu memang ya begini, nanti apa saja yang harus dihadapi di dalam kehidupan, oh begitu. Terus cara antisipasinya gimana Tuhan memberikan ya advice, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh iya, modal dasarnya apa? Rendah hati, belajar terus takut akan Tuhan. Amin. Butuh dia, itu kekuatan. Tidak ada yang bisa menggetarkan. Orang yang takut Tuhan dikatakan tentram, adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut, tidak akan masuk maut. Amin. Lah itu kan selalu saya sisipkan prinsip-prinsip doktrin iman kita itu. Waduh, Kristen itu luar biasa, jelas semua jelas. Nah, kejelasan jangan nunggu nanti setelah mati, terlambat. Kasep. Iya kan? Jadi dalam kekristenan diberitahu ini. Saudara-saudara, engkau yang sudah ditebus Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Iya, kehidupan itu siapa? Yesus. Yesus berkata, aku jalan, apa yang kedua apa? Kebenaran, yang ketiga apa? Hidup. Dia sumbernya hidup. Maka waktu firmannya keluar, manggil yang sudah busuk 4 hari di kuburan, namanya siapa? Sakius. Iya kan? Yang di kuburan itu 4 hari tergeletak di sana. Ya gantian, karena Lazarus masa nangkring di pohon terus itu ya. Dibalik lagi kan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus. Waktu Yesus berkata, Lazarus keluar ya. Nah itu apa yang terjadi? Itu sama dengan pembuatan manusia pada permulaannya itu. Dari tanah. Karena 4 hari itu sudah nilainya busuk. Udah bangkai. Iya.
Yesus itu kehidupan, dia sumbernya hidup, pabriknya hidup. Wah, makanya orang barangkali ngomong, oh Yesus itu anulah, siapalah dia lah. Ayo sudah silakan aja. Saudara nggak usah bergemim. Yang penting kan buktinya. Amin, saudaraku. Yang penting buktinya. Bagaimana kita hidup dituntun Tuhan, yang muda-muda pasti punya masa depan yang baik. Amin. Takut Tuhan aja. Sekolah benar. Kerelasian, interaksi dengan orang tua yang baik, tahu menempatkan diri. Ya, kasihi orang tua yang bagaimanapun memperjuangkan untuk kemajuan kalian. Susah payah dikerjakan orang tua. Ingat itu. Nah itu bagian ekspresi rendah hati, takut akan Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan menata. Makanya orang tua di sini nggak usah terlalu banyak mikir, saya sudah seusia sekarang, bagaimana nanti anak-anak saya ke depan dan sebagainya. Ya wajar berpikir yang sederhana aja, tapi jangan sampai kemudian kita bernilai tidak mempercayakan semua kepada Tuhan. Nah ini jangan sampai. Di dalam banyak hal tidak ada kata terlambat kalau Tuhan waktunya memberikan pertolongan. Amin. Nah ini Tuhan bilang kok. Jadi orang tua doa. Yakin. Kita didik anak kita takut Tuhan, orang tua takut Tuhan juga. Kalau segitu tidak perlu ada kekhawatiran saudara-saudara. Tidak ada ketakutan. Ketakutan itu menyenangkan setan. Tetapi orang yang penuh keyakinan iman itu menyenangkan Tuhan. Amin. Ketakutan itu menyenangkan setan. Tetapi kepercayaan iman itu menyenangkan siapa? Tuhan. Gitu. Nah orang yang semakin dia terpelihara, yakin, takut akan Tuhan, pasti tidak takut tantangan. Ucapkan bareng dengan saya, 1, 2, 3. Takut Tuhan, tidak takut tantangan. 1, 2, 3. Takut Tuhan, tidak takut tantangan. Sekali lagi semua yang masuk di atas, antusias ya. Takut Tuhan, pasti tidak takut tantangan. Nah itu, tantangan selalu ada. Orang di dunia ini, orang berdosa, orang beriman menghadapi tantangan. Cuma kalau untuk orang yang beriman, tantangannya itu bernilai sebagai ujian. Ya, dihitung oleh Tuhan, gitu. Nah kalau sampai gereja itu takut tantangan, gereja tidak akan ada sampai di sini, sampai sekarang. Kenapa sampai sekarang ada? Dan terus bertumbuh, berkembang. Di tempat kita ini Tuhan kirimkan pribadi-pribadi yang mau belajar takut akan Tuhan. Berapa waktu lalu kita laksanakan baptisan belasan orang. Ini nanti kira-kira akhir bulan ini Mei Juni saudaraku. Kita akan laksanakan lagi, entah berapa lagi. Saudara-saudara yang kasih Yesus. Maka yang belum daftar ya. Mungkin melalui form online juga bisa. Atau mungkin kalau ada yang manual juga bisa. Nanti ini sudah mulai yang lalu saya panggil untuk gabung Google Meet untuk memberikan pelajaran prabaptis. Jadi saudara yang dikasih Yesus, ini buah dari gereja masa awal. Tidak takut tantangan. Kok bisa Pak? Karena mereka takut Tuhan. Saudara juga begitu. Kalau saudara menghadapi era zaman modern, era zaman yang serba seperti sekarang, ya saudara takut aja sama Tuhan, saudara nggak perlu takut menghadapi tantangan apapun itu namanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita lihat ini contoh di gereja permulaan. Kisah Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Semua katakan amin. Bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka mendatangkan tantangan, tekanan, pressure, masalah, pergumulan kami harus alami. Olehnya doa kami Tuhan, berikan kepada kami apa? Di situ kalimat terakhir tadi, keberanian.
Itu gereja yang takut Tuhan tuh pasti berani. Takut Tuhan, tidak takut tantangan. Tantangan apa saja. Ya, kalau saudara berjalan benar, melakukan kehendak Tuhan, kerjanya benar, masih ngadepi masalah, gejolak ini, kesulitan itu, enggak usah ditakuti, hadapi. Kita enggak sendiri kok. Tolong, dengan siapa kita? Kita enggak sendiri. Ada Yesus, Roh Kudus. Ini sebabnya Alkitab katakan, ya Tuhan berikan keberanian kepada kami. Ini proses tingkat gereja dewasa. Waktu murid tanya Yesus, belum naik, belum turun Roh Kudus, tolong kami diajari doa. Lantas Tuhan Yesus ngajari doa Bapa kami. Ada kalimat di sana. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu tahapannya masih awal. Tapi begitu gereja melewati Pentakosta 2000 tahun silam, doanya berubah. Pasal 4 ini setelah pasal 2 digenapi janji Bapa. Roh Allah dicurahkan hadir memenuhi gereja. Dan orang yang takut Tuhan, ya punya optimisme, keyakinan yang luar biasa. Dan Roh Kudus memberikan keberanian. Itu yang memungkinkan. Gereja ada sampai hari ini. Dan untuk perkembangannya ke depan, jiwa-jiwa diselamatkan. Adalah gereja masa kini hidup dalam pengurapan Roh Kudus untuk takut akan Tuhan dan tidak takut tantangan. Amin. Nah, itu Kristen, gitu loh. Ayat terakhir, Yesaya pasal 40 ayat 9 dan 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Sampai situ dulu ayat 9, wah luar biasa ini saudara. Ya, dikatakan jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu siapa? Allahmu. Jangan, lihat itu duitku banyak, lihat itu jabatanku bagus, lihat itu, oh investasiku di mana-mana, lihat itu, waduh, aku punya segala sesuatu. Enggak begitu. Lihat Allah, dialah Allah, dia yang turun dalam wujud Yesus. Itu. Nah, orang yang begitu dia akan meneriakan dimanapun. Makanya kan saudara lihat. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya berada di tengah-tengah ya komunitas lain. Iya, pokok takut Tuhan itu kan hidupnya benar. Kita enggak bikin yang aneh-aneh. Saya bersama-sama dengan bapak-bapak tokoh-tokoh agama, lintas agama, yang sepuh-sepuh, yang punya posisi yang sangat berpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu anugerah. Tapi ada satu antusias di dalam diri ini. Seperti itu saudara yang dikasihi Yesus. Ini makanya ayat ini saudara kalau baca, dengar kebenaran firman, camkan dalam hati. Jangan gara-gara ada masalah dikit di kuliah, ya di sekolah, di kerjaan, ya di bidang kerja kita, mungkin ngadepi anak buah, atau ngadepi atasan, atau ngadepi kawan sekerja, atau kaitannya dengan kita punya persaingan yang begitu ini, lantas kita diduk ketakutan dalam banyak hal. Enggak usah begitu, ada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus, menyertai orang yang takut akan Tuhan, amin. Masa kita jangan hidup tuh yang aneh-aneh gitu loh. Takut Tuhan, hormat Tuhan, butuh Tuhan, ya pasti yang kita lakukan ya yang kena aja itu. Ya mudah-mudah jaga hidup selama masih muda, karena kemudaanmu itu tidak akan berulang gitu loh. Ketika engkau salah langkah di dalam masa mudamu itu, maka engkau akan kehilangan kejayaan, kekuatan, ya sesuatu yang indah dari Tuhan dan tidak bisa kembali lagi. Maka jaga hidup. Puji Tuhan, silakan Pak ayat yang ke-10. Lihat, itu Allah, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin, sampai di situ dulu. Tadi orang muda, sekarang yang tua. Kadang ada orang tua yang dipikir wah kayak punya strategi hebat. Tetapi standarisasi hidupnya itu hanya urusan rupiah, ya keasetan segala macam.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya, ujung-ujungnya saya pelajari orang-orang yang tolak ukurnya itu harta, justru di masa tuanya dia banyak disengsara, mengalami banyak hal. Coba kalau kita hidup yang benar. Jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, kerja jujur aja. Bagaimana pengeterapannya orang tua terhadap anak-anak? Sikap saya bilang kayak sekarang ini sudah nyaris tidak ada yang namanya aset tidak bergerak itu pakai atas nama saya. Buat apa? Saya masih dikasih waktu berapa tahun sama Tuhan, kita tidak tahu, saudaraku. Maka saya pikir itu gimana? Oh, anak-anak sudah dikaruniai iman, perjalanan mengiring Tuhan. Ya sudah, ya saudaraku ini dikasih Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada saya. Udah ini tata, ini udah urusi, ini kelolaan. Sudah. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Itu pola pikir saya. Kenapa saya tahu? Tuhan andalanku. Lihat Tuhan Allahku. Kalau punya Tuhan itu sumbernya segala berkat, rezeki kok. Amin. Tidak perlu khawatir. Ya, ini sumber. Roh aja ini sumbernya. Berkat sumbernya. Rezeki sumbernya dia. Tidak perlu. Makanya ini orang tua tolong. Cara berpikirnya harus beda dengan orang yang tidak beriman. Karena saya melihat contoh, ada beberapa yang saya lihat dari mata kepala sendiri. Ya. Ujung-ujungnya justru semakin umur, udah kadang kondisi kurang sehat itu wajar, namanya usia tambah. Tapi ditambah lagi dengan ketidaksejahteraan diri hidup. Walah. Kalau kita benar caranya, didik anak-anak nuntun, sehingga kita senang kalau lihat rumah tangga anak-anak itu bahagia, jalan dalam tuntunan firman Allah, itu aja. Itu yang benar terus ngarahkan. Nah, kadang-kadang ada orang tua ya mungkin di luar sana, intervensi. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan keasetan, keduian, ya saudaraku ini dikasih Yesus. Nah buat apa? Nah tadi kan saya bicara tentang yang muda, ini juga kita, yang tua-tua ini harus juga tahu. Ekspresi takut akan Tuhan itu harus jelas. Kalau kita benar nabur hidup sebagai orang benar, sampai masa tua orang benar disertai Tuhan. Anak cucunya apa? Tidak akan jadi pengemis. Yang percaya katakan amin. Iya, ayat 11 terakhir yang kita akan naikkan pujian dan sembahyang kita kepada Tuhan. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Waduh, puji Tuhan ya Pak Yohanes ya. Ini Tuhan loh ini, digambarkan di sini. Iya kan? Seperti seorang gembala, iya huruf besar, menggembalakan kawanan ternaknya. Siapa? Gerejanya, saya dan saudara. Iya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Coba. Iya. Dia punya tongkat gembala. Itu bukan untuk dombanya itu. Itu tongkat untuk nakut-nakuti itu loh sebetulnya. Kalau ada predator deketi gitu loh. Lebih-lebih gada dan tongkat. Lebih-lebih gada itu. Kalau harus pakai tongkat gembala. Itu untuk nonton gitu loh. Yang mau merot-merot, tarik lagi dikit gitu. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kemudian apa? Anak-anak domba di pangkunya. Ini bayangkan. Betapa dia tanggung jawabnya kepada kita semua. Lanjut, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini orang udah tua, tambah renta, ya. Tapi hidupnya dari awal, dari muda takut Tuhan, pasti dituntun Tuhan. Dalam bahasa yang lain, Yesaya berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai putih rambutmu kamu apa? Ya, aku gendong kata Tuhan, itu loh. Itu sebabnya rendahkan hati, ya. Takut Tuhan, tidak perlu takut tantangan, terus beritakan kesaksian bahwa hidupnya anak Tuhan itu betul-betul hidup karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bersaksi, bercerita, saudara sampaikan melalui kehidupan, kerjanya yang benar itu jadi kesaksian yang baik. Dan yang kalau begitu saya yakin kota di mana engkau ada, kota itu jadi diberkati luar biasa. Amin. Gereja di mana engkau ada, gereja itu akan memiliki tumbuh kembang yang sehat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Nah, kita akan
menghampiri hadirat Tuhan. Pak Yohanes Widodo, Tuhan memberkati. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita berdiri sama-sama, yakini itu nyanyian itu. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Coba doa, musik mengalun dengan lembut. Renungkan dan yakini kata pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu sungguh luar biasa. Kalau tuh hari-hari ini di antara anak-Mu yang di sini sedang mengalami guncangan-guncangan dalam perjalanannya, satu hal yang kami tahu dan kami percaya, Engkau yang hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan penghiburan saat ini. Hamba mengarahkan tangan untuk jemaat. Saya silakan para diaken pelayan Tuhan menghampiri mereka, saudara-saudara kita yang ada di ruangan-ruangan di mana mereka ada. Syafaatkan, mari Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang menjadi jawaban, pertolongan dan penghiburan bagi setiap pelayan dan jemaat-Mu semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Jangan saudara mau ditindih dengan intimidasi dari kuasa dunia. Dunia memang tandus dari dulu, gersang memang. Kadang malam hari suara predator mengaum, membuat ketakutan mereka yang tidak takut Tuhan. Tapi saya yakin dan mengimani, jika keluargaku, anak-anak Tuhan di sini adalah orang yang takut Tuhan, tidak perlu takut tantangan. Ingat Yosua pernah berkata, jika kita ada dalam kehendak Tuhan, jika kita hormat kepada Tuhan, maka kita telan habis raksasa-raksasa persoalan, pencobaan, pergumulan itu. Haleluya. Mari Tuhan jamah satu persatu Tuhan, penghiburan dan pertolongan yang daripada-Mu Roh Kudus. Sehingga sebagaimana jemaat di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, maka jemaat-Mu di tempat ini, setiap pribadi menerima berkat, pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, angkat lambaikan tangan-Mu, nyanyikan dengan hati dan iman-Mu. Haleluya.
Yesus. di dalam hidupku. Ya, haleluya. Semua sungguh teramat baik. Yesus Hidupku berarti. Haleluya. Haleluya. Angkat hatimu bersyukur. kami muliakan Roh Kudus di tengah kita melawatmu. Dia sumber pertolongan, dia sumber penghiburan. Dia yang memperhatikan kita secara luar biasa. Kau kami agungkan, haleluya. Semua boleh mengalami semua yang baik daripadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami yakin yang di ruang atas, di semua ruangan, Roh Kudus Engkau jamah kami. Terimalah keluargaku penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Kami tinggikan namamu, Naikkan Tuhan. syukur. Kami agungkan Engkau, Allah yang Engkau yang berkuasa. Haleluya. 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 Segala pujian Terima kasih. bagimu, Terima kasih segala hormat Yesus. bagimu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Saya yakin malam hari ini Haleluya. saudara mengalami sesuatu Amin. yang Roh Kudus kerjakan. Haleluya, Yesus. Saudara boleh dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ketika firman diberitakan melalui Yesus, YouTube, Yesus. setiap orang yang mengikuti dengan seksama, dengan penuh keyakinan, untuk melangkah dalam kesungguhan, yaitu takut akan Tuhan, pasti menerima keberanian ilahi untuk tidak takut menghadapi tantangan hidup. Terimalah segala yang baik yang Allah selalu sediakan buat siapa yang merendahkan hati. Hamba-Mu percaya dan sangat percaya sungguh-sungguh. Malam hari ini setiap orang yang menerima lawatan dan jaman dari Tuhan akan bersaksi. Amin. Untuk esok malam akan memberitakan kepada kawan yang lain. Maukah engkau diberikan pertolongan? Maukah engkau menerima penghiburan? Datang kepada firman Sang Kristus Yesus, Roh Kudus yang akan menjamahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat, puji, keagungan bagimu. Ya Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah kami. Roh Allah, pribadi yang luar biasa, yang telah memberikan roh hidup buat kami. Makanya kami yakin bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dalam ibadah ini yang dibiarkan oleh Tuhan. Semua diawasi Tuhan, dilingkupi Tuhan, dijagai Tuhan, dinaungi Tuhan, diberi pertolongan Tuhan, dan menikmati semua yang baik dari Tuhan. Kami bersyukur ibadah kami dalam tuntunan-Mu, dan besok malam lagi kami butuh terus Tuhan membangun kami dan membakar kami dengan api Pentakosta, yaitu kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, semua pelayan diberkati, diurapi,
dalam semua divisi, ya Tuhan, bahkan pelayanan melalui YouTube yang hari ini diakses oleh umat-Mu di berbagai tempat, kiranya berkenan Roh Kudus juga memberikan pertolongan dan penghiburan kepada mereka semua, sehingga Allahku dimuliakan dan dipuja. Terima kasih, syafaat kami untuk Indonesia Tuhan berkati, Tuhan penuhi damai sejahtera, Tuhan limpahkan keselamatan atasnya. Terima kasih Bapa, segenap bangsa kami Tuhan mampukan untuk melewati masa pandemi ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan perjalanan kami sebentar kembali, Tuhan naungi sertai. Dan pun hamba pasrahkan setiap persembahan syukur yang anak-anak-Mu bawa ke hadapan-Mu. Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi ya Allah, limpahkan semua yang baik dari malam ini sampai Maranatha. Waktu Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara sudah menerima pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan biar kita akan diantar untuk arahan ketika keluar dari ruangan ini. Tuhan memberkati kita semuanya.